Halo Sobat Trader, kembali lagi bertemu dengan saya, Wahyu Laksono. Kali ini tidak terasa kita sudah ada di akhir bulan lagi. Di akhir bulan ini kita bisa melihat bahwa beberapa pergerakan harga yang terjadi selama sebulan ini menunjukkan adanya pelemahan US dollar. Sejak awal bulan, sejak dirilis data non-farm payroll yang bagus, dirilis data yang lainnya seperti CPI, data retail sales, semuanya menunjukkan data-data ekonomi yang bagus buat Amerika Serikat. Tetapi sebaliknya dolar melemah. Pelemahan dolar ini didukung oleh perbaikan sentimen, di mana penguatan dolar selama bulan Maret atau awal tahun kemarin sampai bulan Maret kemarin itu didukung oleh kecemasan pasar terkait yield yang menguat, yaitu tepatnya 10 tahun yield Amerika Serikat. Didukung oleh kecemasan bahwa suku bunga Amerika Serikat diduga akan berubah atau akan menguat nantinya. Nah, tapi kecemasan itu ternyata semakin mereda karena didukung oleh keyakinan dari Federal Reserve, terutama dari komandannya Jay Powell yang menyatakan bahwa inflasi ini naik pun hanya sementara dan akan mentoleransi kenaikannya. Jadi sementara ini market sepertinya merasa cukup dengan penegasan dari Federal Reserve tersebut, di mana akhirnya harga-harga aset komoditas bahkan emas yang selama awal tahun sampai Maret kemarin terpuruk di bulan April ini rebound kuat. Jadi aset komoditas menguat, oil juga menguat, bursa saham sudah pasti menguat, major currency juga menguat dan emas menguat, bersama dengan cryptocurrency juga menguat, dan dolar memang melemah. Dan pelemahan dolar di awal pekan kemarin, terutama di tanggal 23 kemarin, untuk pertama kalinya US dollar menembus di bawah MA100 daily-nya, yang saat ini MA100 daily-nya ada di level 90.90. MA daily 100 ini pernah ditembus dari bawah dan menandakan rebound kuat US dollar itu di bulan Maret kemarin, awal Maret kemarin, tepatnya tanggal 4 Maret kemarin, yaitu menembus level 9130. Dan akhirnya sejak awal Maret naik dan memuncak di level 9341 pada akhir Maret kemarin, langsung terjerembab di bulan April ini hingga akhirnya menembus MA100 daily-nya di 90.90. Dan sekarang US dollar sedang berjuang untuk berusaha rebound atau melanjutkan pelemahannya. Sementara di euro sendiri yang sejak awal Maret mirip dengan dolar, sejak awal Maret menembus MA100 daily-nya, yaitu tepatnya tanggal 4 Maret di level 1.2020 dan anjlok sampai sekitar 1.17, lebih tepatnya 1.1704 di akhir Maret kemarin. Di bulan April ini memang rebound kuat, rebound signifikan, hingga akhirnya di saat yang sama dengan indeks dolar tadi menembus bawah, di tanggal 23 April kemarin Euro USD rebound menembus atas MA100 daily-nya di 1.2060. Jadi ini sebuah grafik yang kontras ya, yang berlawanan. Di satu sisi ada yang menembus ke atas yaitu Euro USD, dan ada yang jatuh di bawah MA100 daily-nya yaitu indeks dollar. Sementara pound sterling termasuk cukup kuat. Dia sejauh ini memang tidak pernah jatuh di bawah MA100 daily-nya. Sejak dia menembus di bulan Juli 2020, MA100 daily-nya terus bertahan dan menjadi support bagi GBP USD. Jadi GBP USD termasuk yang paling kuat bersama dengan Canadian dollar, dan dia tidak pernah tembus di bawah MA100 daily. Kemarin sempat diuji MA100 daily-nya itu di pertengahan April, tepatnya sekitar tanggal belasan ya, 10 sampai 13. Dan di level 1.3680 tepatnya, dan akhirnya dia di level 13670 atau 13680 ini membentuk double bottom ya, di sekitar level 13670 atau 80 ini, dan sejak itu di pertengahan April kemarin rebound kuat. Sementara emas memang cukup melemah kemarin di bulan Maret, melanjuti pelemahan-pelemahan sebelumnya sejak awal tahun, di mana emas ini sebenarnya pertama kali menembus MA100 daily-nya itu bulan November 2020, yaitu di level 1900. Itu untuk pertama kali. Kemudian dicoba lagi di bulan Desember akhir dan gagal untuk menguat, dan sejak itu emas terus di bawah MA100 daily-nya. Dan minggu ini, akhir April ini,
emas sedang mencoba mendekati MA100 daily-nya yang saat ini berada di level 1800. Nah, itulah tadi gambaran beberapa pergerakan mata uang indeks dolar, euro USD, GBP USD untuk selama sebulan ini. Nah, di akhir bulan ini ada momentum penting, adalah rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve atau yang dikenal dengan FOMC meeting yang diselenggarakan pada hari Kamis dini hari 29 April jam 1 untuk hasil meetingnya, keputusan suku bunganya, dan jam 1.30 untuk konferensi pers oleh Komandan atau Chief Federal Reserve Jay Powell. Bicara Federal Reserve FOMC meeting, sebenarnya sepertinya tidak bisa diharapkan banyak untuk berubah, karena ini masih melanjuti meeting-meeting sebelumnya yang mengakui perkembangan ekonomi Amerika Serikat, mengakui membaiknya reopening yang semakin terbuka di April ini, di mana tingkat transportasi darat, laut, dan udara cukup meningkat signifikan. Kemudian tempat makanan atau hiburan, terutama restoran, juga semakin menguat permintaan dan konsumennya. Dan justru sebaliknya, kalau dulu ribet mencari konsumen di restoran, sekarang restoran-restoran itu sedang butuh tenaga kerja, ribet untuk menarik tenaga kerjanya kembali. Itu adalah salah satu sinyal yang baik. Belum lagi kita bicara vaksin. Setelah data-data pandemi atau angka kasus virusnya melemah di Amerika Serikat, sama juga seperti di UK atau tempat lainnya, atau mirip juga Euro, walaupun Euro agak kurang beruntung, masih agak kalah dibanding UK dan Amerika. Tapi di Amerika angka kasusnya semakin tajam menurun, sementara vaksinnya semakin kuat, merata. Jadi tingkat vaksinasinya itu sudah cukup signifikan. Bagaimana sih menurut Federal Reserve soal inflasi? Kalau tadi bicara soal ekonomi yang semakin menguat, inflasi tentu diakui akan menguat, dan mereka menyatakan bahwa bisa jadi penguatan ini akan mereka toleransi. Dan ini ditoleransi kenapa? Karena memang sifatnya sementara, gitu pemikiran Federal Reserve. Jadi secara umum, kalau melihat wawancara Jay Powell pada Economic Club interview belakangan ini, sebenarnya mereka tidak ingin terburu-buru mengubah suku bunganya. Jadi dibiarkan kebijakan stimulusnya atau quantitative easing-nya, juga suku bunganya. Kenapa mereka tidak ingin terlalu cepat? Secara teknis mereka mungkin ya bisa jadi dibaca tidak ingin market yang sedang bersemangat ini jadi cemas, bursa saham anjlok, dolar terlalu menguat, dan lain-lain. Atau bisa jadi memang kesiapannya sendiri, di mana isu pandemi belum sepenuhnya aman, belum sepenuhnya terbebas. Karena kalau di wilayah lain seperti India yang terbaru itu masih menakutkan, mungkin masih hati-hati untuk Federal Reserve. Tapi secara substansial, Powell menegaskan 3 isu, yaitu pertama, recovery di pasar tenaga kerja harus secara efektif benar-benar membaik. Kalau sekarang tingkat pengangguran masih 6%, mungkin yang dimau adalah di bawah 4% atau 4%. Sementara yang kedua, inflasi harus berada di angka 2%. Dan yang ketiga, inflasi dalam tracknya, pergerakannya akan bergerak di atas 2% secara sustainable, berkesinambungan. Kalau memang ini terjadi, yaitu recovery di pasar tenaga kerja, inflasi mencapai 2%, dan yang ketiga bahkan secara berkesinambungan terus bergerak di atas 2%, maka disitulah The Fed mulai bicara suku bunga atau penarikan. Hingga saat itu terjadi, sepertinya kita belum bisa mengharapkan banyak, sehingga sepertinya untuk rapat Dewan Gubernur atau FOMC meeting 29 April ini tidak akan banyak mengubah keputusannya. Karena di bulan Juni sepertinya akan menjadi seperti deadline ya, atau warning bagi agenda Federal Reserve. Karena apa? Pasti banyak sekali perubahan, pasti banyak semakin membaik ekonominya, dan di bulan Juni itu diduga 75% vaksinasi sudah menyebar di Amerika Serikat. Dengan harapan herd immunity di Amerika Serikat yang cukup baik, maka ekonomi yang semakin baik dan vaksin yang semakin menyebar itu membuat Federal Reserve, seperti kata Bullard, harus memikirkan tentang suku bunganya atau penarikan stimulusnya. Jadi masih cukup jauh untuk ini. Jadi sepertinya ekonomi Amerika Serikat untuk sementara masih akan membaik, tetapi inflasinya ditahan atau dianggap sementara, sehingga indeks dolar sepertinya memang belum memiliki cukup ruang untuk
mengalami penguatan ya. Kalau kita lihat, apalagi ini akhir bulan dan di awal bulan nanti seperti biasa di Jumatnya ada data non farm payroll. Non farm payroll yang diduga akan juga bagus, lebih baik dari dugaan bahkan. Jadi antara minggu ini sampai awal pekan nanti data non farm payroll, pergerakannya bisa jadi konsolidatif dan cenderung memperlemah US dollar, bisa jadi. Karena memang momentumnya cukup kuat di situ. Dengan syarat tentunya indeks dolar gagal menembus MA 100 daily-nya. Ya, dengan catatan itu. Jadi selama dia berada di bawah MA 100 daily-nya, indeks dolar seperti masih akan tertekan. Jadi selama seminggu menuju non farm payroll awal Mei nanti di Jumat pertamanya, pergerakan harga bisa jadi masih merugikan atau memperlemah indeks dolar. Jika memang secara substansial tidak banyak perubahan di FOMC meeting. Jadi demikianlah pembahasannya. Nanti kita bisa lihat bagaimana pergerakan outlook-nya tidak banyak berubah. Seperti kita lihat pada analisis sebelumnya membahas tentang euro, indeks dolar dan pound sterling. Nanti kita bisa lihat. Kalau di situ kita bisa lihat bahwa pergerakannya memang masih ada potensi pelemahan US dollar dan penguatan euro dan pound sterling seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana? Pertama, indeks dolar sejak bulan April hingga akhir April ini dalam kondisi tekanan. Dalam kondisi tekanan, potensi rebound itu biasa terjadi. Tetapi pertanyaan, apakah potensi rebound ini mempertegas penguatan US dollar di atas MA 100 daily-nya? Itu pertama. Yang kedua, FOMC meeting nanti apakah menjadi penghambat penguatan atau rebound US dollar di atas MA 100 daily-nya atau justru mempersulit sambil menunggu data non farm payroll awal pekan di Mei nanti. Inilah yang menjadi kesimpulan kita. Demikianlah, sekian dari saya. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih, saya Wahyu Laksono. Salam profit.